Selamat sore, Saudari Vivi. Iya, sore. Kami dari Layanan Psikologi Universitas Teknologi Nusantara yang akan bekerja sama dalam tes intelijensi dengan Saudari. Hari ini akan dilakukan tes intelijensi terhadap Saudari yang sering disebut tes IQ. Sebenarnya hal ini bukan merupakan suatu tes karena tidak ada pengertian lulus dan tidak lulus. Tes intelijensi ini dalam rangka praktikum mata kuliah asesmen psikologi, sehingga kami mohon kesediaan Saudari untuk mengerjakannya secara optimal agar kami dapat membantu Saudari sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan beraneka ragam. Ada yang berupa kalimat, hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun, semuanya akan dijelaskan terlebih dahulu, sehingga Saudari akan dapat mengerjakannya dengan baik. Saudari tidak perlu merasa khawatir karena untuk tes intelijensi ini tidak diperlukan persiapan apa-apa. Pada dasarnya, setiap orang akan dapat mengerjakannya dengan baik. Yang penting, dengarkan baik-baik petunjuk yang diberikan. Kerjakan apa yang diperintahkan saja, jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika belum memahami petunjuknya, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan sebelum saudari dilepas untuk mengerjakannya. Waktu untuk mengerjakan dibatasi, namun batas waktu ada yang tidak diberitahukan kepada Saudari. Oleh karenanya, kami harap Saudari bekerja secara efisien. Saudari boleh menggunakan pulpen, kecuali pada tes tertentu kami akan meminta Saudari menggunakan pensil yang kami pinjamkan. Tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus. Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Jika tidak ada, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan tes intelijensi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas Saudari. Gunakanlah pulpen, mari kita mulai. Boleh menggunakan pulpen yang sudah saya sediakan. Isilah nomor pemeriksaan Saudari, kemudian lanjutkan dengan tanggal tes hari ini, yakni tanggal 24 Oktober 2025. Kemudian isilah nama lengkap Saudari dengan huruf kapital dan tidak boleh disingkat. Jadi kalau nama Saudari El Octavia harus ditulis lengkap ya. Misalnya Elfrida Octaviani, silakan dituliskan. Selanjutnya isilah tempat tanggal lahir, yaitu kota di mana Saudari dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir Saudari. Jangan sampai salah tahun kelahiran, bukan tahun 2025. Untuk jenis kelamin, coret yang tidak perlu. Agama, isilah dengan agama Saudari. Suku bangsa, isilah dengan suku bangsa Saudari, bukan Indonesia. Jumlah anak diisi jika Saudari sudah memiliki anak. Jika belum, dikosongkan saja. Alamat diisi dengan alamat lengkap Saudari sesuai dengan alamat domisili Saudari saat ini, beserta nomor telepon yang dapat dihubungi. Nama ayah, isilah dengan nama lengkap ayah. Jika ayah sudah meninggal, tulislah dalam kurung almarhum di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah saat ini. Jika ayah sudah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup ditulis idem saja. Jika beda alamat, tulislah alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ayah telah meninggal, alamatnya dikosongkan saja. Nama ibu, silahkan isilah sama dengan identitas ayah di atas. Identitas pasangan, isilah dengan identitas ayah di atas. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Nomor 1, pendidikan. Sejajar dengan SD atau sekolah dasar, tulislah nama sekolah dasar Saudari, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Untuk selanjutnya, sama dengan yang di atas. Untuk jurusan, silahkan Saudari tulis sesuai dengan jurusan yang Saudari ambil saat
arts, dan universitas atau akademis. Nomor 2, kursus atau upgrading. Apabila saudari pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah diikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya mengetik, tata buku, komputer, programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan. Lamanya kursus berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansi penyelenggaranya siapa, misalnya Lembaga Erlangga, Ganesha Operation, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, silakan diberi tanda strip. Nomor 3, pengalaman bekerja. Bagi saudari yang pernah bekerja pada suatu instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi tempat saudari bekerja, tempat atau kotanya di mana, jabatan saudari apa, dan lamanya kerja berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, silakan diberi tanda strip. Nomor 4, organisasi. Bagian ini hanya diisi jika saudari pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah, misalnya pramuka, karang taruna, organisasi olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis hanya diisi kalau saudari menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudari anggap penting yang pernah diikuti. Isilah nama organisasi saudari, jabatan saudari sebagai apa, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang saudari balik lembar riwayat hidup tersebut, kita akan melanjutkan kembali mengisinya. Nomor 5, olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudari lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudari lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Silahkan saudari tulis macam olahraganya. Nomor 6, kesenian. Cara mengisi sama dengan nomor 5 yang olahraga tadi. Silahkan saudari isi. Nomor 7, kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudari. Kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang dilakukan di waktu senggang, misalnya membaca, browsing, dan menulis. Menonton, jalan-jalan bukanlah suatu hobi. Nomor 8, cita-cita. Yang dimaksud cita-cita adalah bidang atau profesi yang akan saudari geluti di masa yang akan datang. Contohnya, dokter, perawat, psikolog. Menjadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa bukanlah merupakan suatu cita-cita. Jadi isilah dengan sesuatu yang bersifat konkret. Nomor 9, saya anak ke. Isilah dengan urutan atau posisi saudari dalam keluarga. Apakah anak ke-1, 2, 3, atau keberapa saudara sekandung. Kolom saudara hanya diisi dengan saudara kandung saja. Saudara tidak termasuk di dalamnya. Saudari tidak termasuk di dalamnya. Yang tuliskan di situ hanya jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Kemudian, kolom anak dituliskan jika saudari telah memiliki anak. Jika belum, silakan diberi tanda strip. Nomor 10, apakah saudari pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudari pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau opnam, atau jika dirawat di rumah membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu, lingkarilah kata iya. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya.
Tulislah apa penyakit saudari waktu itu dan kapan terjadinya. Cukup dituliskan tahunnya saja. Jika tidak pernah sakit keras, silahkan diberi tanda strip. Nomor 11, apakah saudari pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat atau dampak yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini. Kalau pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu? Kapan terjadinya? Cukup tahunnya saja yang dituliskan. Dan apa akibatnya? Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, silakan diberi tanda strip. Nomor 12, pernahkah Anda mengikuti tes intelijensi? Maksudnya adalah tes intelijensi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kapan? Cukup tahunnya saja yang ditulis. Tempatnya cukup katanya saja dan tujuannya untuk apa? Misalnya untuk pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, silakan diberi tanda strip. Nomor 13, jika sudah selesai, di bagian kanan bawah, silakan ditulis Jakarta atau kota tempat pemeriksaan tes intelijensi berlangsung, tanggal, bulan, tahun, kemudian saudari bubuhi tanda tangan dan nama lengkap saudari dengan menggunakan huruf kapital. Ya, baiklah saudari, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis saudari, teliti kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan tes intelijensi yang sebenarnya. Terima kasih.